Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kami panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan sehat walafiat, panjang umur, diberikan hidayah, taufik serta inayahnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat beserta salam kami sanjungkan kepada beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayo baca sama-sama saja ya, biar tidak hanya nengok. Siapa yang membaca sholawat ini pahalanya besar sekali. Ya, nanti saya terangkan. Ayo membaca sholawat Nabi, sholawat Jibril, terus sholawat Munjiat, terus sholawat Ibrahimiyah. Enggak usah protes dulu. Lah kok sholawat Nabi dulu Pak? Enggak usah itu. Mana saja sholawatnya semuanya adalah baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Semoga kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selamat berjumpa kembali dengan channel Basari Official. Kali ini akan membacakan dan akan memberikan nge-share ya, tip, yaitu mengenai menjawab pertanyaan dari subscriber, dari sedulur-sedulur semua, dari kawan-kawan semua, yaitu menjawab pertanyaan yang kawan-kawan itu nanya. Waktu yang paling mustajab, waktu yang paling baik itu adalah untuk mengamalkan sholawat agar diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah kapan? Itu agak sekedar akan saya terangkan nanti. Namun sebelumnya, yaitu kepada kawan-kawan semuanya dimanapun Anda berada, kami yang sudah mendukung channel ini atau yang baru ketemu channel ini, ayo di subscribe terlebih dahulu. Nah, dengan subscribe ini insya Allah kawan-kawan adalah termasuk andil dalam dakwah, dalam mensiarkan mengenai agama ini. Amin ya rabbal alamin. Karena channel ini adalah khusus mengenai agama, ya, khusus mengenai dakwah, mengenai agama, dan khususnya adalah mengenai keberkahan, manfaat, kegunaan
dan keajaiban orang-orang yang mengamalkan sholawat. Oleh karena itu maka ayo yang belum komen silahkan komen. Kalau komen ya jangan lupa membaca bismillah, membaca alhamdulillah, membaca sholawat, baru hajat kita. Insya Allah hajat kita, karena kita aminkan secara bersama-sama dengan kawan-kawan yang lain, insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semoga kawan-kawan semuanya dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan, sehat walafiat, mudah segala urusannya, diberikan rezeki yang halal dan melimpah, yang sakit semoga cepat sembuh, dan yang punya tanggungan, punya hutang semoga cepat lunas. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan, kita membaca kitab dulu, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Kita baca kitab dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha qala Allahu ta'ala. Ini judulnya membaca sholawat untuk Rasulullah. Qala Allahu ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah berfirman, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Dari surat Al-Ahzab nomor 56 ini disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, An Abdillah bin Amir bin al-Asi radhiyallahu anhu anna sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asron. Rawahul Muslim, yang artinya dari Abdullah bin Amir bin As radhiyallahu anha, bahwasanya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersolawat kepadaku sekali, maka Allah memberikan rahmat kepadanya 10 kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Demikianlah ada dua keterangan yang dari sumbernya dari kitab Riyadhus Shalihin. Yang pertama yaitu dari Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini biasanya dibacakan muadzin ya kalau mau adzan. Jadi tidak ada surat ini orang yang tidak hafal. Bahwa Allah, Rasulullah dan malaikat beserta malaikat, ya Allah beserta malaikat itu saja berselawat kepada Rasulullah. Maka kita diperintahkan yaitu supaya bersolawat dan ucapkanlah salam kepada salam penghormatan kepada Rasulullah. Yang saya simpulkan bahwa solawat itu adalah perintah. Ya, kalau ada yang jawab yang lain, lah kok solawat kok didawamkan sampai ratusan sampai ribuan, itu adalah perintah Allah membaca solawat ini ya. Bahkan solawat ini diterangkan siapa saja yang baca solawat ya, di dalam hadis tadi dilanjutkan membaca solawat sekali, bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah
memberikan rahmat kepadanya 10 kali. Allah memberikan rahmatnya itu adalah 10 kali, 1 dibalas jadi 10. Maka orang yang membaca sholawat ini tidak ada yang tidak diterima oleh Allah. Tidak ada yang tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal yang paling mudah adalah membaca sholawat. Kalau pergi haji, pergi melaksanakan puasa, sholat, ada syarat dan rukunnya. Dan bisa juga tidak diterima oleh Allah karena syarat dan rukunnya salah. Tetapi kalau sholawat sudah jelas diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita lanjutkan ya, tadi yang saya janjikan tadi, bahwa waktu yang paling mustajab, waktu yang paling baik ya, waktu yang paling utama untuk bersolawat, untuk membaca sholawat, dan supaya doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawabnya adalah 1, yaitu waktu sepertiga malam, yaitu sekitar jam 3, sekitar jam 3, jam 2.30, jam 3.30, fajar pokoknya menjelang subuh. Setidaknya adalah jam 3.30. Itu kita mulai sholat tahajud, sholat tobat, sholat hajat. Nah ya, kalaupun tidak kesemuanya ya, karena ini di rumah tentunya belum ke masjid, yaitu sholat tahajud. Sesudah itu baru dilanjutkan membaca istighfar, kemudian adalah dilanjutkan membaca sholawat. Ya boleh tak pakai tawasul, lebih baik tidak pun tidak apa-apa. Dikirimkan doa tawasulnya Fatihah kepada Rasulullah beserta sahabatnya, kemudian kepada leluhur-leluhur kita, khususnya yang kedua adalah kepada orang tua kita, membaca Fatihah. Sesudah itu membaca sholawat. Kalau membaca sholawatnya itu dimulai dari sholawat Ibrahimiyah juga boleh, tidak pun juga boleh. Ya, karena semua sholawat adalah baik. Ya, kalau bisa dibaca dengan tartil. Allahumma umpama sudah baca Fatihah 2 kali, sudah baca sholawat Ibrahimiyah seperti yang saya bacakan bersama-sama tadi, terus membaca sholawat dengan tartil, dengan hikmat, sallallahu ala Muhammad, 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 sampai menjelang subuh. Subuh kemudian berangkat ke masjid ya, berangkat jamaah. Sesudah itu adalah waktu yang baik tadi. Itu sepertiga malam. Kemudian yang kedua pagi dan petang. Kalau pagi dan petang itu berarti ya sesudah subuh dibaca lagi. Ya, kalau bisa tidak merasa keberatan, sholat sesudah sholat tahajud tadi membaca 1000, ya, baca 1000. Tapi jangan merasa keberatan. Kemudian adalah sesudah subuh 1000. Kemudian lagi petang. Pagi itu sudah selesai, kemudian petang itu waktu-waktu yang mustajabah. Kalau sore, ya waktu sore itu, waktu petang itu menjelang maghrib itu, ya waktu sesudah sholat asar.
Karena waktu sholat asar sampai ke waktu maghrib itu waktunya panjang, dan biasanya kita sebagai umat Islam ini waktu untuk istirahat. Ya nggak mungkin ya mungkin, tapi jarang sekali orang Islam kok waktu asar, sesudah asar pergi ke ladang lagi, panen atau kerja lagi, itu ndak usah lah ya. Kalau bisa sesudah asar itu ya memang istirahat sambil nunggu waktu maghrib. Waktu itu adalah waktu yang senggang, waktu yang santai, yaitu bisa digunakan sesudah sholat asar adalah membaca sholawat. Nah, kalau ada hajat yang khusus, ya hajat-hajat yang penting, membaca sholawat 1000. Yaitu kalau bisa jangan terlalu tergesa-gesa, dibaca dengan tartil dan dengan khidmat ya. Itu ya, yaitu sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Jadi waktu-waktu yang istilahnya waktu yang mustajabah, dan waktu itu waktu yang santai. Ya, waktu yang santai, waktu yang hening, dan tidak banyak orang yang membacanya waktu asar itu. Jadi saya simpulkan, yaitu kawan-kawan yang tanya waktu yang mustajabah, waktu yang tenang, karena dibutuhkan ketenangan dan dibutuhkan juga istiqomah. Insya Allah waktu itu satu adalah sepertiga malam, dua adalah pagi sesudah subuh, kemudian yang ketiga adalah sesudah waktu asar. Itu adalah waktu-waktu yang baik, waktu-waktu yang mustajabah untuk kita membaca sholawat. Nah, itu ya. Jadi kemudian insya Allah ya kalau bisa adalah istiqomah. Ya, istiqomah itulah yang maka dimulainya itu tidak terlalu memberatkan ya. Kalau sudah terbiasa ya, ini sudah banyak orang yang membuktikan, orang yang sering bangun malam sholat tahajud itu masya Allah, itu luar biasa apanya itu hikmahnya, ya, hikmahnya yang nampak di dunia, apalagi besok di akhirat. Ya, itulah diantaranya waktu-waktu yang mustajabah, yaitu sepertiga malam, pagi dan sore asar. Itu insya Allah yang sudah saya laksanakan ya. Semoga yang sedikit ini, kemudian waktu-waktu lain ya boleh saja. Itu adalah yang insya Allah yang sudah saya laksanakan, dan memang ya keajaiban, keberkahan itu adalah luar biasa ya. Nah, maka ada yang bertanya tadi, dia yang ya katanya ketenangan, insya Allah ya ketenangan apapun saja hajatnya, seperti yang kata guru kita ya Habib Novel Alidrus yang di pidatonya itu, apapun masalahnya itu adalah bisa selesai dengan bersolawat. Ya, kemudian solawat itu ya sudah sering kita dengarkan di dalam hadisnya, yang artinya adalah 10 dosanya dihapus oleh Allah, satu solawat ya. Kemudian 10 diberikan kebaikan, pahala, dan 10 adalah diangkat derajatnya. Semoga yang sedikit ini memberikan kekuatan, semakin keimanan kita semakin percaya ya, karena amalan apapun saja itu yakin ya, semakin yakin semakin tambah iman kita, dan semakin rajin membaca sholawat. Amin amin ya robbal alamin. Bagi kawan-kawan yang mau silaturahmi dipersilakan ya. Yang mau masuk grup itu memang karena grupnya sudah penuh, saya hanya buka kelas online ya.
Ya, tidak seberapa biayanya kelas online itu sudah saya susun, sudah apa, supaya dan kelas online ini dilayani orang per orang menurut kebutuhannya masing-masing, menurut masalahnya masing-masing, dan yang tahu pelajarannya itu nanti hanya kita dengan dia yang online itu. Ya, kalau orang lain ya tidak mungkin tahu karena masalahnya adalah berbeda-beda. Ya, kami persilahkan mendaftar di nomor 0812 7515 4442, 0812 7515 4442. Thank you very much. See you next time. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, kritik dan saran saya tunggu di bawah ini. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.